Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuningsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai style of leadership atau gaya kepemimpinan. Kali ini, kita melanjutkan topik kita di minggu sebelumnya dalam kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan. Kalau di minggu yang lalu, kita bicara tentang konsep kepemimpinan secara umum. Bagaimana tujuan, prinsip, dan asal-muasal munculnya kepemimpinan ini. Selanjutnya, kita melanjutkan tentang jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya, setiap orang punya style sendiri. Tidak ada kepemimpinan yang berarti bicara soal style sendiri. Tidak ada kepemimpinan yang berarti bicara soal style of leadership. Jadi, masih dipahami adalah leadership itu secara umum. Leadership is decision making. Kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak dan bermanfaat, juga menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga. Secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal leadership juga. Berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, pegawai kita, mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan agar antar mau mengikuti seluruh aturan main. Mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader di dalam kondisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara ia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai si pemimpin yang bersangkutan dengan sendirinya. Apa seorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain? Pendapat Anda, pendapat saya, yang satu dengan ada yang lain mengenai seorang pemimpin, mengenai gaya atau style of leadership yang diperankannya ini ternyata merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seseorang perlu kita bicara soal style. Bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan, yang kita nilai sebagai seorang leader, tadi berusaha memimpin atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Tipe kepemimpinan demokratis ini hanya akan dapat diterapkan dalam lembaga yang menerapkan sistem open management yang memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Adanya partisipasi bawahan dalam proses kelembagaan. B. Adanya pertanggungjawaban dari pemimpin terhadap bawahan. C. Adanya dukungan terhadap pemimpin. D. Adanya pengawasan oleh bawahan terhadap pemimpinnya. 2. Kepemimpinan otoriter. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. 3. Kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi
dapat membuat keputusan secara mandiri, serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Kepemimpinan karismatik. Tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini menekankan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa, sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. 5. Paternalistic leadership. Paternalistik berarti kebapakan. Maka, tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sikap kebapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. 6. Kepemimpinan ahli. Tipe dan gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.